surga. Surga atau hidup kekal merupakan hak anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi surga atau hidup kekal itu adalah anugerah. Nah, anugerah itu bahasa mudahnya itu adalah hadiah. Hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, namanya anugerah atau hadiah itu diberikan secara gratis kepada kita, atau tidak perlu membayar sepeser pun ataupun melakukan sesuatu untuk hadiah tersebut. Berarti ya kita kalau mendapat hadiah tersebut ya nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kita nggak usah membayarnya atau mungkin memberikan suatu hal, ataupun kita harus melakukan suatu hal tuh nggak perlu ya, karena itu gratis. Contohnya saya punya barang ini. Saya akan memberikan barang ini kepada Anda karena Anda berulang tahun. Tapi Anda harus membayar saya contohnya 10.000 atau mungkin 20.000. Makanya ini bukanlah hadiah, karena ya dibayar sama Anda. Berarti Anda membelinya, bukan sebuah hadiah. Ataupun saya menyuruh Anda untuk menukar dengan barang Anda, atau mungkin Anda harus menyapu untuk mendapatkan barang ini sebagai hadiah ulang tahun. Berarti ini bukanlah bentuk hadiah, karena kan Anda perlu membayar untuk barang ini. Karena kan seperti saya bilang tadi, hadiah itu gratis. Berarti anugerah yang diberikan Allah itu gratis. Surga hidup kekal itu adalah hadiah bagi kita dari Allah. Nah, tapi nggak semua manusia itu bisa dapetin hadiah sama hadiah itu ya, hadiah yang berupa surga sama hidup kekal itu kan, itu nggak bisa dapetin semua manusia. Dikarenakan ada yang menghalang kita antara Allah, ya kan ada dosa. Manusia yang berdosa tidak akan diberikan anugerah oleh Allah. Berarti yaitu tidak diberikan surga atau hidup kekal oleh Allah. Nah, tadi kan saya bilang Allah ada yang menghalang kita untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Nah, apa sih menghalang kita? Itu kan dosa. Nah, dosa itu apa? Dosa itu merupakan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan itu melanggar hukum Allah, itu disebut dosa. Dan itu dibenci Allah karena kita melanggar hukum-hukumnya. Contohnya seperti membunuh, berzina, atau mungkin hal kecil seperti berbohong atau marah-marah. Dan itu semua termasuk dosa, dan Allah sangat membenci dosa dikarenakan itu melanggar hukum-hukum yang telah dibuat oleh Allah. Nah, dan saya yakin bahwa di setiap manusia itu ada banyak banget dosa. Kenapa sih bilang itu? Coba kita pakai analogi deh. Anggaplah kalian seminimal mungkin ngelakuin 3 dosa sehari. Nah, setahun itu ada 365 hari. Kalau kita kali dalam setahun itu kita bisa ngelakuin sekitar 1000 dosa, dan itu lebih ya, 1000 dosa lebih. Dan kalau kalian hidup 80 tahun, estimasi 80 tahun, kalian kali aja itu bisa hampir 90.000 dosa yang kalian lakukan seumur hidup kalian. Dan kalau kalian ke surga dengan sebanyak dosa sebanyak itu, saya yakin Anda nggak bakal diterima, dikarenakan dosa itu banyak banget, dan itu nggak bakal pernah diterima oleh Allah karena Allah sangat membenci dosa dan itu banyak banget. Dan mungkin kalian juga berpikir, gimana kalau kita nutupin dosa itu dengan kebaikan yang sangat banyak? Kan Allah suka hal yang baik, suka kebaikan. Nah, kalian coba bayangin lagi deh, kalian masak telur nih, kalian lapar, kalian pakai 10 telur biar kenyang. Lalu kalian mau masak telur dadar, kalian mau mecahin telurnya di tempat-tempat kan. Dan mecahin telur pertama, kedua, ketiga sampai telur ke-9 tuh bagus semua, gak ada yang jelek. Tapi pas kalian mencet telur 10 itu busuk dan itu nyampur ke dalam adonan telurnya, yang itu membuat ya beracun dan gak bakal pantas lagi dimakan. Sama kayak kita, jikalau sudah ada dosa berarti itu udah gak baik lagi di mata Tuhan, maka kita perlu hal lain untuk melaikan kita di mata Tuhan. Nah, tadi kan saya udah bilang kita perlu hal lain untuk menyelamatkan hidup kita, atau ya biar kita pantas di mata Tuhan. Nah, hal ini adalah iman. Kenapa saya bilang itu iman? Karena iman itu adalah ibaratnya kunci untuk masuk surga. Dan kunci itu udah banyak banget. Mungkin kan punya 5 kunci, tapi yang berfungsi cuma 1 untuk membukakan pintu surga. Kenapa saya bilang cuma 1 dan ada banyak? Berarti iman ada banyak dong. Iya, iman itu ada banyak jenis, dan yang menyelamatkan itu cuma 1. Jadi nggak semua kunci itu menyelamatkan. Jadi kalau kita bilang ada pembagian, adalah iman yang menyelamatkan dan ada iman yang tidak menyelamatkan. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, itu iman yang tidak menyelamatkan. Saya akan berikan 3 contoh iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama tuh iman yang melompat dalam gelap. Kenapa saya bilang melompat dalam gelap? Karena orang yang memiliki iman seperti ini tidak mengetahui sepenuhnya siapa yang dia percayai. Kayak udah lahir dari keluarga orang Kristen, KTP-nya Kristen, atau mungkin di sekolah didaftarkan sebagai orang Kristen, tapi dia tuh nggak mau gereja, atau mungkin nggak berdoa, atau ya sekedar dia tuh punya Tuhan Yesus, tahu Tuhan Yesus, tapi nggak pernah belajar mengenai Tuhan Yesus, jarang ke gereja, jarang berdoa, ya cuma tahu doang dia tuh punya Tuhan Yesus itu doang. Itu namanya iman yang melompat dalam gelap, tidak tahu sebenarnya siapa yang dia sembah.
Yang kedua itu adalah iman yang menggunakan akal saja. Kenapa sih menggunakan akal saja? Orang-orang seperti ini tuh rajin ke gereja, atau mungkin mereka tuh mendalami kisah-kisah Yesus. Mereka tuh mempelajari, suka membaca mengenai Alkitab, tapi mereka tuh nggak mempercayakan hidupnya sepenuhnya, cuma sekedar mempelajari saja. Anggaplah arkeolog yang mempelajari mengenai sejarah Yesus, tapi mereka tuh nggak percaya sepenuhnya sama Yesus itu. Nah, yang ketiga itu adalah iman yang sementara. Kenapa saya bilang sementara? Karena mereka itu percaya Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan di saat tertentu saja. Contoh saat kesusahan, kelaparan, kemiskinan, masalah-masalah keluarga, sakit, atau segala macam problem dan masalah mereka, baru mereka datang ke Tuhan. Mereka menyerahkan seluruh hidup mereka pada Tuhan. Tapi pas mereka udah dapetin balik semua hidup mereka yang lama, yang bagus, yang baik, mungkin kelimpahan mereka tuh bakal meninggalkan Tuhan lagi dan nggak bakal taruh hidup mereka lagi di tangan Tuhan. Dan tiga-tiga itu nggak menyelamatkan. Nah, barulah kita masuk ke iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan tuh saya bilang tadi, iman yang menaruh seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Saya bakal ceritain satu cerita yang bakal berkesinambungan sama penjelasan yang saya jelaskan. Itu adalah cerita Mr. Blondin. Mr. Blondin itu terkenal dikarenakan dia itu punya kemampuan keseimbangan. Kalau kalian lihat di sirkus tuh ada orang yang lewat di tali itu kan, pakai sepeda roda satu atau pakai jalan kaki itu kan, pakai tongkat, itu mereka seimbangan tuh kayak keren banget. Dan Mr. Blondin itu salah satu mereka. Dia itu buat pertunjukan di namanya Sungai Niagara, dan itu dihadirin oleh banyak banget orang karena orang-orang udah sering baca di berita bahwa itu tuh hebat banget. Dan mungkin ini pertama kalinya mereka lihat Blondin. Mereka tuh datang banget, banyak orang, ada dari yang kalangan orang miskin sampai yang konglomerat tuh datang semua untuk nonton Blondin. Dan ya acara dimulai, dia itu mulai dari jalan di tali baja yang di Sungai Niagara itu dengan gerobak, dan itu bisa gampang banget. Kalau dilihat dari jauh tuh kayak gampang banget dia itu bisa lewat, makanya orang tuh tepuk tangan bersorak-sorai kayak keren banget Mr. Blondin. Dan dia mencoba yang lebih anti mainstream lagi, yaitu menggunakan pasir di gerobaknya, dan itu jadi lebih berat, tapi dia tuh tetap berhasil buat ngelewatin tali tersebut. Orang tuh makin kagum sama dia dengan kemampuan keseimbangannya sangat hebat, dan orang percaya bahwa dia itu bakal selalu berhasil ngelewatin tali baja tersebut. Dan tentu saja dong sang pembawa acara nanya, menurut kalian tuh keren gak sih, jauh gak sih Mr. Blondin? Dan semua orang bilang setuju, karena ya memang Mr. Blondin jago banget. Mr. Blondin jago banget, kayak benar bisa ngelakuin hal-hal mengenai keseimbangan yang mungkin gak semua orang bisa ngelakuin. Dan dia akhirnya mengetes nih sama para penontonnya si Mr. Blondin. Dia bilang, kalau kalian benar percaya, ada gak sih yang mau masuk ke gerobak? Jadi yang ketiga kalinya ini dia bakal lewatin lagi Sungai Niagara, tapi bakal dia bawa satu orang di gerobaknya, dan itu dari penonton. Dan pas ditanya sama pembawa acara, ada yang mau naik? Dan tuh gak ada yang mau naik. Kalau mereka semua tuh bersorak-sorai karena kehebatan Mr. Blondin. Tapi mereka kayak masih takut-takut gitu loh, kayak ini bener gak nih 100% selamat? Mungkin aja mereka bakal kenapa-napa gitu, dan mereka ketakutan juga. Ya udah, berarti mereka tuh nggak percaya sepenuhnya sama Blondin. Sampai kira ada anak kecil yang datang dan itu mau menyerahkan dirinya sama Mr. Blondin, dan itu kayak udah aku aja yang naik gitu kan. Dan benar, dan dia itu selamat melewatin tali baja tersebut. Dan orang-orang bersorak-sorai kembali gitu kan, kayak keren banget Mr. Blondin, bawa orang aja bisa. Tapi ya kita dari tadi kan, mereka tuh nggak ada yang berani, cuma mengagumi dan bersorak-sorai aja sama Mr. Blondin ini, bertepuk tangan. Tapi mereka tuh nggak mau menyerahkan kehidupan mereka tuh sepenuhnya sama Mr. Blondin. Nah, itulah contoh yang saya berikan. Ya sama lah Tuhan Yesus, pasti dia juga sakit hati dong kalau kita nggak menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama dia. Dan kita cuma asal percaya, atau mungkin asal tahu cerita dia, atau mungkin mengandalkan dia sementara. Nah, dia pasti bakal tersakiti, Yesus bakal sakit hati. Makanya Yesus cuma menerima orang yang menyerahkan hidupnya itu sepenuhnya pada dia. Barulah kita menemukan kunci yang tepat untuk masuk ke surga. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya berikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.